itu understand. Kita tahu, baru baca tadi, senang kali, alhamdulillah. Karena kalau ketahuan habis bawa belur. Sabar-sabar aja lah kalau di poligami. Asalkan nggak jadi yang kedua ataupun nggak jadi yang di madu aja lah. Kalau yang siri nanti ya kan diam-diam juga, yang mudah lah. Ya setuju aja. Itu barusan dalam Al-Quran bicara kemanusiaan juga. Lelaki harus lebih menyelamatkan wanita, mengangkat derajat wanita. I love you, Mam. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi Abang Adun. Udah baca berita hari ini belum? Belum, Bang. Belum. Mau tahu beritanya apa? Yang lagi heboh. Nah, yang berita sekarang yang lagi heboh itu adalah poligami akan dilegalkan di Aceh. Yes, alhamdulillah dia. Gimana menurut Adun? Kalau Bang bilang akan dilegalkan, itu dalam Al-Quran memang sudah legal. Dalam hukum pakaian kita orang Muslim memang legal. Dalam larang poligami. Belum. Sebagai contoh rujukan kita, ya Rasulullah SAW, ya kan? Itu secara agama. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan gimana menurut Adun? Ya, bicara itu barusan dalam Al-Quran bicara kemanusiaan juga. Oh. Dalam kitab Al-Quran membicarakan kemanusiaan, pasangan antara laki dan wanita, di mana lelaki sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Jadi diperbolehkan untuk 1, 2, 3 lebih. Emang Adun udah punya istri berapa? Belum ada, tapi Belum siap-siap jaga ada. kesehatan aja nih. Berarti ada rencana untuk poligami ya? Lihat kemampuannya dulu. Lihat kemampuan. Jadi intinya nih, setuju nggak dengan poligami jika disahkan di Aceh? Setuju, karena berdasarkan dalam Al-Quran, kitab dan hadis. Apa bukan karena Pernah dibantah, ayo. apa karena Adun hanya mewakili kaum laki-laki aja? Ya, kalau itu memang bukan sebuah anjuran yang tidak tertera dalam dalil Al-Quran, ya tidak kita jalankan. Kira-kira dengan konsep hukum ini, kira-kira apa yang Adun baca sehingga kanun ini disahkan? Ya, ini berdasarkan dari riwayat Rasulullah SAW di dalam surat At-Tahrim yang sesuatu diharamkan, di mana di saat itu baginda diberikan wahyu mengenai masalah madu. Beliau sempat bukan mengharamkan atau melarang mengenai madu, tapi Allah menurunkan wahyu tersebut karena Allah tidak mengharamkan mengenai masalah madu. Lebih detailnya tanya sama Tengku dan ulama terdekat. Nah, ini saya lagi tanya sama Adun, jadi Adun aja yang jawab menurut Adun kan, begitu. Terus satu lagi nih, kira-kira itu tidak mencederai kaum perempuan nggak dengan hukum ini? Tidak, karena kalau kita berbicara mengenai lelaki sebagai pemimpin bagi kaum wanita, di mana lelaki harus lebih menyelamatkan wanita, mengangkat derajat wanita di dalam pakaian Islam kita. Hubungannya sama poligami? Di Mengangkat saat derajat kaum perempuan? Peradaban kita yang modern lebih banyak wanita, Bang. Sayang daripada nganggur, Bang. Daripada jatuh ke tangan yang salah, Bang. Oh gitu. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kanun ini hanya untuk kamuflase biar tidak terjadi perzinahan. Itu gimana menurut Adun? Kalau bilang kamuflase enggak juga sih, tapi mengenai jangan terjadi perzinahan ya bagus. Daripada berzina ya menikah, lebih beradab, legal. Dengan cara kita ya dinikahkan. Kalau tidak menikah ya ilegal. Oke, terakhir, setuju apa tidak setuju jika kanun didasarkan di bulan September nanti oleh pemerintah Aceh? Setuju, tapi mengenai bulan berapa tadi, Bang? Kalau tidak salah kan rencananya bulan September tuh dilegalkan. Intinya setuju apa enggak kalau memang kanun ini betul-betul diterapkan? Setuju, memang dari dulu sudah dilegalkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kok manusia baru sekarang membahasnya?
Oke. So, gini, soalnya kan kita di Indonesia ini ceritanya banyak provinsi-provinsi lain yang tidak mentolerir atau bahkan di luar sana orang tidak suka dengan poligami. Di provinsi Aceh akan dilegalkan, gimana? Masalah selera mungkin ya. Oh, Mereka masalah membawa selera. nafsu mereka. Oh gitu. Jadi ini poligami bukan karena nafsu ya? Kalau Adun setuju apa itu tadi untuk mengumbar nafsu aja apa memang karena persoalan syariah? Persoalan syariah, karena bicara syariah, bicara hukum, bicara kemanusiaan di dalamnya, bicara moral di dalamnya, bicara material juga di dalamnya. Bisa jamin dengan poligami dilegalkan moralnya semakin bagus? Bicara moral, sebaik-baik moral itu akhlak yang baik, sebaik-baik akhlak itu Al-Quran. Artinya setiap manusia harus memiliki data asupan gizi yang baik, yaitu Al-Quran. Sebaik-baik akal baik itu akal sehat, sebaik-baik akal sehat itu akal suci. Akal suci itu didapatkan dari kitab suci. Mantap dah. Oke. Abang Adun, thank you. Assalamualaikum. Sudah baca berita belum hari ini? Berita tentang poligami akan disahkan, dilegalkan di Aceh. Gimana? Sebagai seorang wanita ini, kita melihat bukan dari sisi hukum Islamnya yang memang diperbolehkan. Dari sisi humanis atau kemanusiaan, sebagai seorang wanita gimana dengan kanun itu kalau dilegalkan di Aceh? Sebenarnya nggak suka juga poligami sih, namanya juga cewek, mana mau diduain, mana mau dimadu ya kan. Tapi kalau misalkan itu memang disahkan, menurut Nova gimana? Asalkan nggak sama Nova. Asalkan nggak jadi yang kedua ataupun nggak jadi yang di madu aja lah. Kalau misalkan suatu saat, karena ini kalau misalkan jadi aturan gitu, kalau misalkan suatu saat rupanya suami Nova melakukan hal itu gimana? Apa yang akan Nova lakukan? Apa ya? Tahan-tahan lah, gimana lagi? Kalau memang dari izin Nova sendiri, kalau memang udah izin, ya gimana lagi daripada kawin siri nanti ya kan, diam-diam juga, ya udah lah. Jadi kalau poligami disahkan intinya setuju dong, si Nova? Ya setuju aja. Setuju aja ya. Setujunya itu agak berat apa enggak? Agak berat. Jadi pesan untuk para perempuan di Aceh dengan kanun ini apa buat Nova? Sabar-sabar aja lah kalau di poligami. Oke, thank you ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah baca berita hari ini belum? Belum pula. Waduh, bahaya kali. Mau kasih tahu beritanya apa? Apa itu Kang? Tentang poligami yang akan disahkan di Aceh. Oh itu understand. Kita tahu, baru baca tadi, senang kali, alhamdulillah. Jadi gimana menurut siapa? Dengan Ya, son aja. menurut Sison gimana? Oh mantap kali saatnya bergerilya nih. Kira-kira mantapnya di mana? Mantapnya? Ya mantapnya itu berarti ada pilihan. Jadi laki-laki yang betulan ini, Oh, laki-laki. Apakah poligami itu memang sebuah pilihan yang jadi alternatif atau bakal jadi cuman iseng-iseng aja? Nah, itu jawabannya susah juga. Karena kalau ketahuan habis bawa belur. Nah, jadi menurut Sison, kanun atau undang-undang di Aceh bila disahkan dengan betul, ini hanya sekedar untuk menghindari menghindari perjinahan orang Aceh atau memang ingin betul-betul menjalankan syariah? Menurut Sison? Ya kalau menurut saya sih benar-benar menjalankan syariat. Bukan berlindung dari itu? Apa cuman ini aja? Pilih aman. Bisa jadi. Memang Sison istrinya sekarang berapa? Satu dong. Ada rencana poligami berarti dong kalau setuju? Tidak. Oh tidak. Itu tidak. Jadi Ya, tapi namanya secara syariat itu diperbolehkan. Kan kita tidak boleh melanggar syariat. Berarti poligami itu juga kita nggak boleh ngelarangnya.
kita nggak bisa melarang poligami itu. Hanya saja mungkin ada kontradiksi di masyarakat. Dari sisi kemanusiaan gimana menurut Sison poligami ini? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Berarti intinya setuju dengan kanun poligami Ya, di Aceh. setuju. Dan kalau itu disahkan menjadi kita menjadi provinsi, Aceh menjadi provinsi pertama yang melegalkan Ya, poligami. poligami. Begitu. Betul. Walaupun nanti pasti akan menjadi polemik sama masyarakat, pasti. Kalau ini tahu istri kira-kira gimana? Kalau tahu istri, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah berarti. Orang saya istri satu seumur hidup. I love you, Mam. Tapi oke, thank you. Yo, Bu. Boleh diupload kan di Boleh, YouTube? Oh silakan. boleh. Oke, thank you Sison. Ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.